مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan hingga hari ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya Nurgita akan menyampaikan materi tentang hadis hasan yang meliputi pengertian hadis hasan, klasifikasi hadis hasan, dan kedudukan hadis hasan. Nah, pengertian hadis hasan. Nah, secara bahasa itu, hasan yang berarti hasanun berarti baik atau bagus. Nah, sedangkan menurut istilah ilmu hadis, nah hadis hasan itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun tingkat ketelitian hafalannya berada di bawah perawi hadis sahih. Nah, hadis tersebut juga tidak mengandung kejanggalan atau syadz dan tidak memiliki cacat tersembunyi atau ilat. Nah, definisi ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, salah satunya itu adalah Imam At-Tirmizi. Nah, dalam bahasa Arab dijelaskan sebagai berikut. Al-hadisul hasanu huwa mattasalu sanaduhu wa warwahu adalu khafifut tabati min ghairi syududi wala illatin. Nah, yang artinya itu hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dengan hafalan yang tidak sekuat hadis sahih, serta tidak terdapat kejanggalan dan tidak memiliki cacat. Nah, jadi perbedaan utama antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada kekuatan hafalan para perawinya. Nah, pada hadis sahih, hafalan perawi sangat kuat. Nah, sedangkan kalau pada hadis hasan, hafalannya baik, tetapi tidak sekuat perawi hadis sahih. Nah, di sini setelah pengertian hadis, saya akan menjelaskan klasifikasi hadis hasan. Nah, hadis hasan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu hasan lizatihi dan hasan lighairihi. Nah, hasan lizatihi itu hadis yang sejak awal telah memenuhi syarat hadis hasan. Nah, artinya tuh sanadnya tuh bersambung, perawinya adil, hafalannya cukup baik, serta tidak terdapat syadz maupun ilah. Nah, contohnya itu adalah hadis tentang senyum kepada sesama muslim. Nah, saya akan mencontohkannya. Rasulullah SAW bersabda, tabasumuka fi wajahi ahi talaka sodakotun. Nah, itu artinya senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa amalan sederhana, nah kayak seperti tersenyum itu kepada orang lain juga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Nah, saya akan yang menjelaskan yang kedua, karena tadi pertama hadis hasan lizatihi. Nah, yang kedua ini hadis hasan lighairihi. Hadis hasan lighairihi adalah hadis yang pada asalnya memiliki kelemahan ringan, namun karena memiliki beberapa jalur riwayatan yang saling menguatkan, maka derajatnya naik menjadi hadis hasan. Nah, artinya itu apa? Artinya satu jalur periwayatannya mungkin kurang kuat, tetapi ketika didukung oleh jalur lain yang sejenis, nah hadis tersebut menjadi dapat diterima. Nah, salah satu contoh hadis hasan lighairihi adalah berikut. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, yang artinya itu adalah tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, penjelasannya apa? Hadis ini memiliki kelemahan pada jalur periwayatannya sehingga tidak mencapai derajat sahih. Namun karena terdapat beberapa jalur riwayatan lain yang saling menguatkan
sebagian ulama menilainya itu hadis li ghairihi ini itu menjadi hasan karena adanya kuat dari riwayat lain. Hasan li ghairihi adalah hadis yang asalnya lemah atau dhaif ringan, tetapi naik derajat menjadi hadis hasan karena didukung oleh beberapa sanad yang memiliki makna yang sama. Nah, di sini saya itu akan menjelaskan kedudukan hadis hasan. Karena hadis hasan itu kan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Nah, mayoritas ulama sepakat nih bahwa hadis hasan dapat dijadikan sebagai hujjah, yaitu sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis sahih. Nah, oleh karena itu hadis hasan dapat diamalkan dalam berbagai persoalan ibadah, akhlak, muamalah maupun kehidupan sehari-hari. Nah, urutan kedudukan hadis berdasarkan kualitasnya adalah hadis sahih. Nah, habis itu sudah hadis sahih ini ada yang namanya hadis hasan. Nah, udah hadis hasan ini hadis dhaif. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian hadis hasan itu berada satu tingkat di bawah hadis sahih, tetapi tetap termasuk hadis yang dapat diterima dan diamalkan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem yang sangat teliti dalam menjaga keaslian atau kesahihan hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis meneliti setiap sanad dan setiap perawi agar umat Islam memperoleh ajaran yang benar dan dapat dipercaya. Nah, yang terakhir dari materi-materi kita yang tadi, sebagai kesimpulannya, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dengan hafalan yang baik, namun tidak sekuat hadis sahih, serta tidak mengandung kejanggalan maupun cacat. Sedangkan hadis hasan kan terbagi menjadi dua. Nah, yaitu ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Meskipun kualitasnya berada di bawah hadis sahih, hadis hasan tetap dapat dijadikan hujjah dan diamalkan dalam kehidupan seperti kita ini, seperti sehari-hari kita. Nah, mungkin itu saja, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai hadis hasan dan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Mohon maaf jika kita ada salah dalam perkataannya maupun maupun omongan kita yang salah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.